Abu Nawas merupakan tokoh yang cerdas dan lucu yang dikenal di Timur Tengah. Suatu ketika Abu Nawas yang jomblo jatuh cinta kepada seorang gadis cantik jelita. Abu Nawas memang tergila-gila dengan gadis cantik, pintar, serta termasuk wanita yang ahli ibadah itu. Ia sangat berambisi untuk memperistri gadis salehah itu. Cintanya yang begitu dahsyat dan membara membuat Abu Nawas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini doanya, "Ya Allah, jika memang gadis itu baik untuk saya, dekatkanlah kepadaku. Tetapi jika memang menurutmu ia tidak baik untukku, tolong ya Allah. Sekali lagi, tolong ya Allah. Pertimbangkanlah lagi ya Allah." Begitulah doanya dengan menyebut nama gadis itu dan terkesan memaksa kehendak Allah. Abu Nawas memanjatkan doa-doa itu setiap selesai sholat 5 waktu tanpa henti dan terus bersungguh-sungguh. Selama berbulan-bulan ia menunggu tanda-tanda dikabulkan doanya. Berjalan lebih 3 bulan, Abu Nawas merasa doanya tak kunjung dikabulkan Allah. Lalu Abu Nawas pun mulai introspeksi diri. Mungkin Allah tak mengabulkan doaku karena aku kurang pasrah atas pilihan jodohku. Kemudian Abu Nawas pun bermunajat lagi, tapi kali ini ganti strategi. Doa itu tidak diembel-embeli spesifik pakai nama si gadis cantik, apalagi sampai memaksa Allah mengabulkan doanya. Ia lalu berdoa, "Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku." Berbulan-bulan ia terus memohon kepada Allah. Namun Allah tak juga mendekatkan Abu Nawas dengan gadis pujaannya. Bahkan Allah juga tidak mempertemukan Abu Nawas dengan wanita yang mau diperistri. Lama-lama ia mulai khawatir juga. Akhirnya ia memutar otak lagi bagaimana caranya berdoa dan bisa cepat terkabul. Abu Nawas memang manusia cerdas. Ia tak kehabisan akal. Ia pun merasa perlu sedikit diplomatis kepada Allah. Ia pun mengubah doanya. "Ya Allah, kini aku tidak minta lagi untuk diriku. Aku hanya meminta gadis sebagai menantu ibuku yang sudah tua dan sangat aku cintai ya Allah. Sekali lagi ya Allah, bukan untukku, maka berikanlah ibuku menantu." Begitulah doa Abu Nawas. Dasar Abu Nawas, pakai membawa nama ibunya segala. Padahal permintaannya itu tetap saja untuk dirinya. Padahal Allah Maha Tahu, tidak perlu diakali. Tapi barangkali karena keikhlasan dan keluguan Abu Nawas tersebut, Allah pun menjawab doanya. Akhirnya Allah menakdirkan wanita cantik dan soleha itu menjadi istri Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Memiliki istri adalah ujian. Jika istri kita cantik, maka letak ujiannya ada pada bagaimana menasihatinya agar senantiasa menjaga kecantikan itu dari fitnah. Dan jika tak bisa disebut cantik, maka tugas seorang suami adalah menasehatinya agar senantiasa bersabar dan mencintainya dengan tulus. Bahwa Allah Ta'ala tak melihat fisik, melainkan apa yang ada di dalam hati. Abu Nawas memiliki istri yang amat cantik. Ia adalah kembang desa. Karenanya berhasil mempersuntingnya adalah karunia sekaligus ujian. Karunia sebab tak semua lelaki sekelasnya mendapatkan istri secantik itu. Dan ujian sebab ia harus menghadapi makar dan godaan laki-laki mata keranjang di kampungnya. Dan benar saja, setelah menikah dengan Abu Nawas beberapa bulan, istrinya pulang dari pasar seraya menekuk wajah dan murung. Sang suami pun mendekatinya seraya bertanya, "Apa yang terjadi, Adinda? Mengapa wajahmu sekejut itu?" Sang istri pun mengisahkan apa yang dialaminya. Katanya, dimanapun ia berada, selalu saja ada laki-laki yang menggodanya. Saat pergi belanja ke pasar, silaturahim, ataupun keperluan di tempat lainnya. Mendengar penuturan istrinya, Abu Nawas tak menjawab. Selepas memberikan perhatian secukupnya, Abu Nawas pun segera undur diri. Rupanya, Abu Nawas menemukan solusi untuk mengatasi laki-laki yang menggoda istrinya. Ia pun pergi ke pasar untuk membeli ubi-ubian dan bahan makanan lainnya. Usai berbelanja, Abu Nawas pun langsung mempersiapkan undangan sembari memasak hidangan. Ia mengundang semua laki-laki di kampungnya.
Sebab yang mengundang adalah Abu Nawas, dan di rumahnya ada sosok wanita yang cantik. Laki-laki di kampungnya pun berbondong-bondong menghadiri undangan. Sesampainya di rumah Abu Nawas, dihidangkanlah makanan dari umbi-umbian yang telah diberi warna merah, hitam, coklat, putih, dan sebagainya. Tak perlu waktu lama, para tamu pun langsung menikmati hidangan dengan antusias. Mereka juga berhasrat menikmati makanan dengan warna yang berbeda. Ternyata dari banyak warna itu, rasanya sama saja. Hingga mereka pun saling berbisik, menanyakan rasa hidangan yang dimakan. Lama mereka berada di rumah itu, dan hidangan pun hampir habis. Salah satu di antara mereka memberanikan diri untuk bertanya kepada Abu Nawas. Abu Nawas, kami kan sudah lama di sini, namun kau tak menyampaikan apapun. Jadi apa tujuanmu mengumpulkan kami? Belum juga dijawab, ada orang lain yang menambahkan pertanyaan. Terus kenapa makanan yang kau hidangkan ini rasanya sama semua, padahal warnanya tuh beda-beda? Setelah menghirup nafas sejenak, Abu Nawas pun angkat bicara. Saudara-saudaraku, ketahuilah, aku mengundang kalian hanya untuk menikmati hidangan ini. Dan makanan yang berwarna-warna yang kalian makan itu seperti istri-istri kita. Saat Abu Nawas berhenti, sebagian orang yang sering menggoda istri Abu Nawas pun mulai memahami maksud diundangnya mereka. Memang kita akui bentuk fisiknya itu beda-beda. Pungkasnya diiringi kepergian beberapa orang yang merasa tertipu. Tapi ya mereka kan sama-sama wanita, rasanya kan juga sama. Dan setelah kejadian itu, istri Abu Nawas pun kini tidak lagi diganggu oleh laki-laki lain. Kisah selanjutnya. Pada kisah sebelumnya, kita sama-sama sudah mengetahui bahwa Abu Nawas mempunyai istri yang sangat cantik. Bagaimana tidak, istrinya adalah kembang desa yang pernah menjadi rebutan di kampungnya. Dan meskipun sudah diperistri oleh Abu Nawas, para pria masih saja menggodanya. Hingga akhirnya Abu Nawas pun mengerjai mereka. Walhasil para pria tersebut menjadi kapok berurusan dengan Abu Nawas. Dan ternyata kejadian itu terulang kembali. Kala itu ada saudagar kaya dari negeri seberang datang ke kota Baghdad untuk berniaga. Saudagar tersebut terkenal dengan mata telanjangnya, sehingga apabila melihat wanita cantik, ia berusaha untuk memilikinya. Suatu ketika, tanpa sengaja, ia melihat istri Abu Nawas yang sedang berjalan pulang dari pasar. Si saudagar tersebut sangat terpesona melihat kecantikannya. Segera saja, si saudagar itu mencari tahu siapa gerangan wanita yang baru saja dilihatnya. Setelah bertanya kepada warga setempat, barulah ia mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, ia segera mendatangi rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, terlihat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. "Hei, kamu Abu Nawas itu kan?" tanya si saudagar. "Iya, benar. Anda ini siapa ya?" tanya Abu Nawas. "Kenalin, aku saudagar yang paling kaya dari negeri seberang," jawab si saudagar. "Oh, dari mana kau tahu namaku? Padahal aku nggak mengenalmu. Terus apa keperluanmu datang kemari?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini Abu Nawas, aku perhatikan kehidupanmu itu susah. Rumahmu juga kecil dan jelek lagi. Aku punya tawaran untukmu supaya hidupmu menjadi kaya," kata si saudagar. "Oh ya? Apa itu tawarannya?" tanya Abu Nawas. "Begini, istrimu kan cantik. Kasihan dia tinggal di rumah jelekmu ini. Kalau kamu bersedia, ceraikan dia dan aku akan menikahinya. Dan jangan khawatir, sebagai imbalannya aku akan memberimu emas sebesar berat badan istrimu," kata si saudagar. Mendengar hal itu, spontan Abu Nawas menjadi emosi dan ingin segera memukulnya. Akan tetapi ia berusaha menahan emosinya. Abu Nawas pun hanya terdiam sembari menghela nafas. "Gimana Abu Nawas? Kamu masih bingung ya? Baiklah,
begini saja, bagaimana kalau emasnya aku beri 2 kali lipat dari berat badan istrimu? Tanya si saudagar. Menyadari tamunya adalah saudagar mata keranjang, muncullah di benak Abu Nawas untuk mengerjainya. Kemudian ia berkata kepada si saudagar, "Ya kalau aku sih setuju saja, tapi tunggu ya." "Bener nih Abu Nawas, lalu aku tunggu sampai kapan? Nggak lama kan?" tanya si saudagar tak sabar. "Tunggu sampai istriku berat badannya menjadi 1 kintal. Lumayan kan aku bisa mendapatkan emas 2 kintal, jawab Abu Nawas. "Lah itu sih percuma. Mana mungkin aku mau istri berbadan besar," gerutu si saudagar. Lantas ia pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat reaksi saudagar kaya tersebut. Kisah selanjutnya. Abu Nawas memanglah bukan orang kaya raya. Lebih tepatnya, ia hanya keluarga yang sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari bisa dikatakan sangat tercukupi. Tapi kalau untuk kebutuhan mewah, Abu Nawas belum bisa terpenuhi. Ia tidak mempunyai barang mewah dan makanan mewah di rumahnya. Semua serba cukup dalam kadar yang sederhana. Namun nasib apes menimpa Abu Nawas. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung. Hal ini membuat Abu Nawas pusing 7 keliling. Bagaimana mungkin bisa ia memenuhi keinginan istrinya? Untuk membeli makanan mewah saja ia tidak mampu, apalagi membelikan perhiasan kalung. "Wahai istriku, maafkanlah aku. Aku tak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu. Kan kamu tahu sendiri, kita adalah keluarga sederhana yang hidupnya hanya pas-pasan," tutur Abu Nawas dengan lemah lembut. Namun keputusan Abu Nawas ini ternyata membuat istrinya tidak terima, karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung. Dan selama ini ia merasa tak pernah menuntut apapun, tak pernah meminta yang macam-macam. Ia ingin hanya kali ini saja permintaannya dituruti. Entah bagaimana caranya, pokoknya ia ingin dibelikan kalung. Tapi lagi-lagi Abu Nawas tidak berani mengiyakan. Ia hanya meminta istrinya supaya selalu bersyukur dengan apa yang ada. Marahlah istri Abu Nawas. Ia terus ngomel dan memarahi suaminya. Tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas berniat membalas dengan memasak sop yang sangat pedas. Saat malam tiba, Abu Nawas pun pulang. Sang istri berpura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangannya. Abu Nawas lalu diajaknya duduk di meja makan. Kemudian sang istri menghidangkan sop yang pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas tersenyum ceria. "Kamu memang istri yang solihah," puji Abu Nawas. Tapi sungguh malang, sang istri lupa dengan jebakannya sendiri. Ia menyendok sop pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya. Air mata pun meleleh di kedua pipinya karena rasa pedas yang luar biasa. Abu Nawas seketika itu kaget dan heran melihat istrinya tiba-tiba menangis sesenggukan. "Kenapa kamu menangis, wahai istriku?" tanya Abu Nawas khawatir. Dengan mengusap air matanya yang menetes di pipi, sang istri menjawab, "Dulu almarhum ibu sangat menyukai masakan sop ini. Setiap kali aku makan sop seperti ini, aku menjadi teringat almarhum ibu. Itulah yang membuat aku nangis," ujar sang istri berpura-pura. "Sudahlah, wahai istriku, ibumu itu orang baik. Insya Allah ia meninggal dalam keadaan husnul khotimah," balas Abu Nawas menenangkan istrinya. Kini giliran Abu Nawas yang memakan sop pedas itu. Betapa terkejutnya ia. Ternyata sop yang ia makan pedasnya bukan main. Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti. Bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri.
Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. "Kenapa kamu menangis, wahai suamiku?" tanya sang istri heran. "Aku juga teringat almarhum ibumu. Kenapa ia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu?" jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang istri yang tadinya jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali. Ya, begitulah namanya saja hidup berumah tangga. Pasti ada suka dan ada duka. Tentunya ada juga pertengkaran di dalamnya. Tapi jangan jadikan pertengkaran menjadi perpecahan, apalagi sampai terjadi perceraian. Pertengkaran hanyalah bumbu dalam berumah tangga. Karena dengan adanya pertengkaran, kita bisa merasakan betapa nikmatnya kemesraan. Kisah selanjutnya. Di sela-sela waktu senggangnya, Abu Nawas duduk santai di depan rumah sambil menghirup secangkir teh panas. Tak lama kemudian lewatlah kawan Abu Nawas yang bernama Tuan Hamid. "Wah, itu kan Tuan Hamid. Mampirlah sebentar Tuan Hamid," sapa Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, saya lagi buru-buru," balas Tuan Hamid. Dan pada keesokan harinya, Tuan Hamid kembali berjalan melewati rumah Abu Nawas. Kali ini ia menerima ajakan Abu Nawas untuk duduk bersamanya. "Mukamu kenapa kelihatan kesal begitu Tuan Hamid?" tanya Abu Nawas. "Gini Abu Nawas, aku ini nggak habis pikir dengan perilaku istriku. Dia itu maunya menang sendiri," tutur Tuan Hamid. "Oh, jadi kemarin kamu tidak mau mampir karena sedang disuruh istrimu?" tanya Abu Nawas. "Iya, kalau aku telat sebentar saja, dia langsung ngomel-ngomel. Itu membuatku tak tahan Abu Nawas," balas Tuan Hamid. "Ya sudah, lamanya juga wanita, maunya menang sendiri," ujar Abu Nawas. "Kamu sih beruntung Abu Nawas, punya istri yang penurut," timpal Tuan Hamid. "Lah, kata siapa? Istriku bahkan lebih galak daripada istrimu," sahut Abu Nawas. "Ah, yang benar. Jadi kamu juga takut sama istrimu? Kenapa bisa begitu? Kamu kan terkenal orang cerdik Abu Nawas," tanya Tuan Hamid. Abu Nawas pun lalu menceritakan awal mula ia takut dengan istrinya. "Jadi gini Tuan Hamid, dulu waktu kami masih pengantin baru, kami jalan-jalan menuju pasar. Nah, di tengah perjalanan, istriku melihat kucing yang bulunya sangat indah. Lalu oleh istriku, kucing tersebut dipegang dan digendongnya. Padahal aku sudah memberitahu kalau kucing itu galak dan suka mencakar. Tapi istriku tak menghiraukannya. Ya, akibatnya tangan istriku kena cakar. Nah, ini bukannya berteriak kesakitan, istriku malah tersenyum dan berkata, 'Satu.' Ia lalu memegang kembali kucingnya dan berusaha menggendongnya. Kucing tersebut seketika langsung mencakarnya kembali, dan tangan istriku pun berdarah. Tapi ia tetap tersenyum dan berkata, 2. Untuk ketiga kalinya, istriku mencoba memegang dan menggendongnya. Kucing itu pun kembali mencakarnya, dan istriku kembali berkata, 3. Nah, setelah hitungan ketiga itu, ia langsung mengambil tali dan mengikat leher kucing tersebut sampai kucing itu mati. Aku yang melihat tali itu spontan membentaknya, 'Hei istriku, kau gila ya?' Sambil tersenyum, istriku menatapku dan berkata, 1. Lalu aku kembali berkata kepadanya, 'Istriku, kucing itu kan tak bersalah. Kenapa kau membunuhnya?' Untuk kedua kalinya istriku menatapku dengan tersenyum. Ia berkata, 2. Nah, sejak saat itulah aku tak berani membantah perkataannya, apalagi sampai membentaknya. Takutnya nanti hitungan ketiga juga akan menimpa pedahku sama kayak kucing itu." Spontan Tuan Hamid tertawa terpingkal-pingkal mendengar cerita Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Nawas mempunyai kebiasaan pulang pada larut malam. Hal tersebut membuat istrinya jengkel. Karena dinilai sudah sangat kelewatan, sang istri merasa cemburu. Akhirnya ia membuat rencana untuk memberikan hukuman kepada Abu Nawas.
Istrinya berencana mengerjai suaminya untuk membuatnya jerah. Pada suatu malam yang sudah larut, ketika Abu Nawas belum pulang ke rumah, sang istri menunggu Abu Nawas dengan memegang sebatang tongkat pemukul. Ia berencana menjebak suaminya dengan berpura-pura mengiranya pencuri, lalu memukulinya. Waktu sudah semakin larut, Abu Nawas juga belum pulang. Sang istri yang sudah merasa sangat mengantuk tiba-tiba dikejutkan oleh suara yang datang dari balik jendela rumah. Sang istri yang sudah siaga dengan tongkat pemukulnya mengira itu adalah suaminya, Abu Nawas. Ia langsung bergegas mendekati jendela dan bersiap untuk memukul. Pada saat itu keadaan di rumah Abu Nawas gelap. Istrinya sengaja mematikan semua lentera. Tiba-tiba dari jendela masuk seorang laki-laki. Tanpa membuang kesempatan, istri Abu Nawas langsung melayangkan pukulannya ke arah orang tersebut. Karena keadaan sedang gelap, ia mengira itu adalah suaminya, Abu Nawas. Ia terus memukul dengan membabi buta hingga orang tersebut jatuh tersungkur tidak berdaya dan memohon ampun padanya. "Ampun, ampun," ujar orang tersebut. Istri Abu Nawas sangat kaget mendengar suara orang tersebut memohon ampun padanya. Ia menyadari jika itu bukanlah suara Abu Nawas suaminya. Orang yang baru dipukul tersebut terkulai lemah tak berdaya di lantai. Istri Abu Nawas kemudian menghidupkan lentera. Maka jelaslah tampak jika orang tersebut bukanlah suaminya, melainkan orang lain yang hendak mencuri di rumahnya. Sontak istri Abu Nawas berteriak tidak karuan minta tolong. Spontan warga sekitar langsung terbangun dan berhamburan menuju Abu Nawas. Mereka kaget melihat pencuri tersebut yang sudah terkapar tidak berdaya dihajar oleh istri Abu Nawas. Mereka kemudian langsung meringkusnya. "Maaf, saya tidak bermaksud menyakitinya, apalagi sampai separah ini. Ini karena saya keliru," kata istri Abu Nawas kepada warga. "Keliru? Keliru bagaimana?" tanya warga. "Jadi tadi ia masuk melalui jendela. Saya kira suami saya yang baru pulang berpesta dengan teman-temannya, makanya langsung saya gebuk dengan tongkat," jelas istri Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian Abu Nawas pun pulang. Ia kaget, wajahnya menjadi pucat melihat banyak orang di rumahnya. Ia langsung berlari mendekati kerumunan warga di rumahnya dan mengira telah terjadi sesuatu pada istrinya. Seseorang kemudian menceritakan kepadanya. Wajahnya yang semula pucat berubah tersenyum. Ia kemudian berkata, "Untung saja aku pulang lebih telat lagi. Kalau tidak, aku yang akan mengalami seperti ini," kata Abu Nawas senang. Kisah selanjutnya. Sungguh sial nasib Abu Nawas karena seringnya begadang sampai lupa waktu. Kini ia dilarang istrinya keluar rumah. Jangankan tongkrongan malam, di saat siang hari pun tidak diperbolehkan. Kalau sampai melanggar larangan tersebut, istrinya mengancam akan pulang ke rumah orang tuanya. Akhirnya dengan berat hati Abu Nawas pun menuruti perkataan istrinya. Tapi Abu Nawas tak diragukan lagi sejuta akal cerdiknya. Ia bisa keluar nongkrong tanpa harus melanggar larangan istrinya itu. Berikut kisah lengkapnya. Sudah seminggu, Abu Nawas diam di rumah menuruti keinginan istrinya. Abu Nawas pun mulai terlihat jenuh dengan suasana di dalam rumah. Dan untuk mengusir kejenuhannya, Abu Nawas melakukan aktivitas membelah kayu-kayu yang ia dapatkan dari hutan. Suatu hari sang istri berkata kepadanya, "Suamiku, rasanya aku ingin makan daging ayam. Cobalah kau ke pasar beli daging ayam." Pucuk dicinta ulam pun tiba. Kesempatan ini tak disia-siakan oleh Abu Nawas. Ia pun segera mengabulkan permintaan istrinya. "Tapi awas, jangan sampai tawuran dengan kawan-kawanmu," ancam sang istri. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar. Di tengah perjalanan, ujian mulai datang kepadanya. Ia bertemu dengan sahabatnya. "Abu Nawas, kok sekarang jarang kelihatan?
Kami sudah kangen loh dengan cerita-ceritamu, kata sahabatnya. Iya nih, akhir-akhir ini aku ada kesibukan yang gak bisa aku tinggalkan, balas Abu Nawas berpura-pura. Oh gitu. Nah, ini kan mumpung kamu bisa keluar, ayo kita ngumpul di warung. Di sana sudah banyak kawan kita menunggu, ajak sahabatnya. Awalnya Abu Nawas langsung menolak. Ia teringat akan mandat sang komandan. Tapi karena terus-terusan didesak, ia pun akhirnya ikut juga. Sesampainya di warung, Abu Nawas disambut hangat oleh kawan-kawannya. Lalu mereka ngobrol ngalor ngidul dengan diseling canda tawa. Karena saking asiknya ngobrol, Abu Nawas pun sampai lupa waktu. Dan ketika waktu sudah menjelang sore, ia baru teringat akan pesan sang istri. Waduh, celaka nih. Bisa-bisa istriku ngambek pulang ke rumah orang tuanya. Mana aku belum beli ayam lagi, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas, kenapa kok kamu kelihatan gelisah begitu? Tanya kawannya. Aku lupa belum beli ayam. Kira-kira jam segini masih ada yang buka enggak ya? Kata Abu Nawas kebingungan. Oh, gak usah khawatir Abu Nawas. Aku punya banyak ayam di rumah, balas kawannya. Yaudah, ayo ke rumahmu sekarang, timpal Abu Nawas. Setelah berhasil mendapatkan ayam, Abu Nawas masih terlihat gelisah. Ia pun terus memutar otaknya supaya sang istri tidak jadi marah. Tiba-tiba muncullah ide yang cemerlang. Abu Nawas yang tadinya membeli 1 ekor ayam, kini ditambah menjadi 4 ekor. Kamu serius Abu Nawas? Terus gimana cara kamu membawanya? Tanya kawannya. Kan aku bisa minta bantuan. Aku bawa 2 ayam, terus kamu juga bawa 2, jawab Abu Nawas. Kawannya pun setuju dan ikut membawakan ayamnya. Setelah mereka berdua sudah dekat dengan rumah Abu Nawas meminta kepada kawannya untuk melepaskan ayam yang dibawanya itu. Nah, sekarang kamu langsung pulang aja, jangan sampai istriku melihatmu, bisa bahaya nanti, kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mulai menggiring keempat ayam tersebut dengan menggunakan tongkat kayu. Ketika akan memasuki halaman rumah, Abu Nawas berteriak, Ayo, cepetan jalan, sebentar lagi sudah nyampe rumah. Mendengar ada suara teriakan suaminya, istri Abu Nawas pun segera keluar. Rupanya sang istri sudah sangat emosi dan sudah mengemasi baju-bajunya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Tapi begitu melihat Abu Nawas menggiring ayam, ia malah tertawa dan tak jadi marah. Waduh, suamiku bawa ayam kok digiring, pantesan jam segini baru nyampe rumah, kata sang istri sambil tertawa. Ya ini masalahnya, ayamnya kan ada 4, susah kalau dibawa pakai tangan, balas Abu Nawas. Loh, aku kan mintanya beli 1 ekor, kenapa kok belinya 4? Tanya sang istri. Begini, wahai istriku sayang, nanti kalau kamu ingin makan daging ayam lagi, kan kamu gak perlu repot-repot pergi ke pasar, jawab Abu Nawas beralasan. Mendengar hal itu, sang istri pun bertambah bahagia dan melayang-layang. Suamiku memang sangat pengertian, kata sang istri dalam hati. Kisah selanjutnya. Sepandai-pandainya tupai melompat, pada akhirnya akan jatuh juga. Begitu pula dengan Abu Nawas, secerdik-cerdiknya dia, pada akhirnya akan terkena sial juga. Kisah ini bermula saat Abu Nawas diundang ke istana oleh Baginda Raja. Rupanya Baginda Raja sudah mempersiapkan tantangan yang membuat Abu Nawas kewalahan. Karena gagal menjalankan tantangan, Abu Nawas akhirnya mendapatkan hukuman. Dan hukumannya adalah berupa 1 bulan penjara. Tapi yang membuat Baginda Raja heran, Abu Nawas malah terlihat ceria. Dan setelah diselidiki, ternyata Abu Nawas membuat lukisan wajah istrinya di tembok penjara tempat ia dihukum. Bukankah istri Abu Nawas galak? Kenapa lukisan istrinya justru membuatnya ceria? Pikir Baginda Raja.
Karena penasaran, baginda raja pun mendatangi Abu Nawas di dalam penjara. "Weh Abu Nawas, apa yang membuatmu bahagia dan ceria di dalam penjara?" tanya baginda raja. "Oh ya, karena ada lukisan istri saya Paduka," jawab Abu Nawas. "Loh, kamu ini aneh Abu Nawas. Bukankah kau bilang kau sering tidak betah di rumah gara-gara istrimu? Kau bilang istrimu galak dan suka ngomel-ngomel," kata baginda raja. "Justru itu Paduka, setiap kali saya melihat lukisan istri saya, semua permasalahan apapun menjadi tidak ada apa-apanya bila dibandingkan permasalahan dengan dia. Oleh sebab itulah saya bahagia dan ceria di dalam tembok penjara ini," celetuk Abu Nawas. Spontan baginda raja tertawa terpingkal-pingkal. Ia pun lalu melepaskan Abu Nawas karena telah membuatnya tertawa. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Setibanya di sana, Abu Nawas menuju rumah sahabatnya yang ternyata rumah itu sudah tak berpenghuni. Karena tak ingin perjalanannya menjadi sia-sia, Abu Nawas terus mencari keberadaan sahabat lamanya. Ia pun bertanya kepada orang di sekitar yang kebetulan melintas. "Maaf kawan, apakah tahu kemana pindahnya orang yang menghuni rumah ini? Dia itu sahabatku dan aku ingin menemuinya," tanya Abu Nawas. "Wah, dia sekarang mah sudah pindah. Dia sudah menjadi saudagar kaya. Tak mungkinlah mau menempati rumah yang kecil dan kumuh seperti itu," jawabnya. Lalu orang tersebut menunjukkan alamat baru sahabatnya. Maka pergilah Abu Nawas menuju alamat yang ditunjukkan. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Abu Nawas. Sahabat lamanya kini menempati rumah yang megah dan indah. Abu Nawas kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Saat sahabatnya membukakan pintu, ia langsung kegirangan melihat kedatangan Abu Nawas. "Silakan masuk Abu Nawas, silakan. Anggaplah rumah sendiri," sambut sahabatnya penuh sukacita. "Wah, kamu hebat ya, sekarang sudah menjadi saudagar kaya. Rumahmu juga besar dan megah," puji Abu Nawas. "Ya alhamdulillah Abu Nawas, ini semua berkat doa dan kerja kerasku," balas sahabatnya. Setelah ngobrol panjang lebar, sahabatnya lalu mengeluh tentang keadaan yang sedang dialaminya. "Saya bingung Abu Nawas dengan sikap kedua istriku," tutur sahabatnya. "Apa? Kamu punya dua istri? Luar biasa. Begini nih kelakuan laki-laki kalau sudah kaya, pasti istrinya lebih dari satu," ledek Abu Nawas. "Memangnya kamu kenapa bingung? Kamu kan punya harta banyak. Yang penting masing-masing diberikan haknya secara adil. Pasti semua akan beres," kata Abu Nawas melanjutkan. "Kalau masalah itu sih mudah Abu Nawas. Tapi aku dipusingkan dengan sikap kedua istriku. Mereka berdua itu menuntut perhatian yang lebih. Setiap kali mereka berdua berkumpul, mereka selalu saja bertanya kepadaku, manakah di antara mereka yang paling aku cintai. Kalau aku jawab keduanya sama-sama aku cintai, mereka tak mungkin percaya. Tapi aku juga tidak mungkin menyebut salah satu dari keduanya. Yang ada nanti mereka berdua malah menjadi bertengkar dan menuduhku tidak adil," kata sahabatnya mengadu. Abu Nawas selalu mengatakan bahwa keadilan memang tidak sama dengan perlakuan yang sama, sekalipun misalnya memberi barang yang sama persis. Sahabatnya itu kemudian mendesak Abu Nawas. "Bagaimana caranya Abu Nawas agar kedua istriku tak lagi bertanya kepadaku mana yang lebih aku cintai dari keduanya?" Kemudian Abu Nawas memberi saran agar kedua istrinya masing-masing diberi batu berwarna biru secara terpisah. "Bilang sama kedua istrimu supaya merahasiakannya. Sekarang temuilah mereka di kamarnya masing-masing," perintah Abu Nawas. Sahabatnya itu segera menuruti saran daripada Abu Nawas. Satu persatu ia memasuki kamar istrinya dan memberikan batu berwarna biru. "Wahai istriku, tolong ya, jaga rahasia ini dan simpan rapat-rapat batu ini. Jangan sampai ada yang tahu," pesan sahabatnya kepada istri pertama dan istri kedua secara terpisah. Setelah selesai menjalankan perintah tersebut, sahabatnya lalu kembali menemui Abu Nawas. "Saranmu sudah kulakukan Abu Nawas.
Kemudian apa lagi yang harus aku kerjakan? Tanya sahabatnya. Begini, sekarang aku akan berpura-pura bertanya, dan kamu jawab dengan suara yang lantang agar kedua istrimu mendengar, ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas bertanya dengan suara yang cukup keras, wahai sahabatku, kedua istrimu itu sangat cantik. Lalu mana istri yang paling kamu cintai? Sahabatnya itu juga menjawab dengan suara yang tak kalah lantang, istri yang paling ku cintai dari keduanya, ya yang aku beri batu berwarna. Dari dalam kamarnya masing-masing, kedua istri sahabatnya merasa dirinya yang paling dicintai oleh suaminya. Dan sejak itu mereka tak pernah lagi bertanya siapa dari mereka yang paling dicintai oleh suaminya.